Selain banjir besar yang melanda wilayah Semarang, ancaman banjir juga tertuju kepada seluruh provinsi di Pulau Jawa kecuali Yogyakarta. Data BMKG yang dirilis kemarin menunjukkan bahwa Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur semua berada dalam status siaga banjir. Sementara 20 provinsi lainnya di luar Pulau Jawa masih berstatus waspada. Peningkatan curah hujan di Indonesia disebabkan oleh kondisi La Nina dengan level menengah di Pasifik. Ya, akibatnya bulan Februari ini diperkirakan oleh BMKG sebagai puncak dari musim hujan di Pulau Jawa. Nah, untuk membahas mengenai masalah ini, langsung kita tanyakan kepada Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat sore. Assalamualaikum, Ibu Dwi Korita. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rita, kita ingin ajak Bu Rita juga untuk melihat satu persatu wilayah yang saat ini terendam oleh banjir. Saya ingin ajak Ibu untuk melihat bagaimana kondisi di Karawang di Jawa Barat yang tidak hanya 1-2 kecamatan tapi 6 kecamatan terendam banjir cukup tinggi. Ini kan di Jawa Barat. Nah, apa yang bisa Ibu sampaikan mengenai kondisi cuaca di Jawa Barat sehubungan dengan adanya status siaga banjir di 5 provinsi, termasuk di Jawa Barat? Baik, benar sekali. Sebagaimana yang telah BMKG prediksi bahwa di bulan Januari, Februari merupakan puncak musim hujan. Dan sejak kurang lebih 3 hari yang lalu, kami melalui laman BMKG dan kami sebarluaskan melalui BPBD, peringatan dini potensi hujan lebat disertai angin kencang di beberapa provinsi, termasuk pula Provinsi Jawa Barat. Dan khususnya untuk Karawang Jawa Barat, sejak kemarin sekitar pukul 23 atau kemarin malam, dari Citra Satelit Himawari, wilayah DKI, kemudian juga Karawang dan juga sekitarnya, termasuk Bekasi, di situ dan juga ke arah selatan, ke arah Bogor, kami mendeteksi adanya awan yang berpotensi menurunkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Sehingga kurang lebih pukul 00 kami menyampaikan peringatan dini potensi hujan lebat disertai angin kencang untuk wilayah sekitar DKI, termasuk juga Karawang dan juga Bekasi, Depok dan ke arah selatan. Jadi memang pengontrolnya adalah cuaca ekstrim. Itu pemicunya dan durasinya tidak hanya sebentar, tetapi kami keluarkan peringatan dini itu mulai pukul 00, itu yang pertama, berlaku hingga pukul 3. Kemudian kami ulang lagi pukul 2.50, kami ulang lagi pukul 6.40, dan seterusnya. Jadi memang dipicu cuaca ekstrim. Iya, Bu Rita, lalu kalau yang terjadi di Semarang selama beberapa hari ini sudah dilanda banjir? Betul sekali, di Semarang juga sama, pemicunya adalah cuaca ekstrim. Kami katakan pemicu ya. Dan penyebab itu bisa macam-macam, tetapi pemicu cuaca. Dan data kami menunjukkan curah hujan di stasiun meteorologi Ahmad Yani mencapai 71 mm, lebih dari 150 mm, lebih dari 150 mm dalam 1 hari atau dalam 24 jam, itu artinya mencapai kondisi ekstrim. Hal itulah yang memicu terjadinya banjir. Selain kondisi lahan di wilayah Semarang memang merupakan dataran rendah, bahkan endapannya juga endapan aluvial, kipas aluvial yang memang merupakan endapan banjir. Jadi kota Semarang itu memang terbentuk oleh endapan banjir dan juga pengembangan lahan di wilayah Semarang tersebut juga menjadi faktor pengontrol. Baik, Bu Rita, kalau kita mau bicara masalah ibu kota Jakarta yang kita tahu curah hujannya sudah mulai terasa nih Bu. Mungkin deras tapi kemudian tidak berlangsung lama, cerah lagi tapi hujan lagi. Apakah kemudian
polanya akan seperti itu dalam beberapa hari terakhir atau memang akan ada hujan deras yang cukup panjang durasinya atau seperti apa? Bahkan sampai sekarang memang karena terlihat juga belum banjir. Mungkin apa yang bisa Ibu sampaikan mengenai hal ini? Ya, kalau yang kondisi terakhir, hujannya itu baik di Jakarta dan juga di Semarang, kami monitor kondisinya, jadi hujan awalnya sedang, kemudian meningkat menjadi deras, ya, kemudian menurun lagi sedang, tapi terus meningkat lagi deras lagi, turun lagi sedang. Jadi durasinya cukup panjang, tetapi intensitasnya itu fluktuatif. Namun durasi inilah yang mengakibatkan kejenuhan tanah, apalagi kalau permukaan tanahnya impermeable itu, jadi mengakibatkan limpasan menjadi lebih terakumulasi. Jadi tidak hujan sekali deras lalu selesai, itu tidak, dan itu biasanya dini hari. Iya, Bu Rita, lalu bagaimana dengan siaga untuk 5 provinsi akan siaga banjir begitu? Ini sebenarnya bagaimana? Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya? Iya, untuk 5 provinsi yang saat ini dinyatakan siaga banjir, Bu, saat ini pancamannya seperti apa? Ya, jadi itu kami sampaikan pada laman signature. Maksudnya adalah siaga banjir ditutup dari data BNPB. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah rawan banjir, tetapi menunggu pemicunya. Jadi daerahnya tuh rawan. Kalau tidak ada hujan tidak akan banjir. Jadi menunggu pemicunya, sehingga kenapa kami katakan siaga banjir? Karena hujan pemicunya kami prediksi dapat mencapai lebih dari 100 mm itu. Jadi pemicunya ini yang menjadikan dari potensi banjir benar-benar menjadi banjir. Oleh karena itu kami sampaikan beberapa hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya agar pihak terkait di lapangan itu sudah siap. Jadi misalnya pemerintah daerah menyiapkan masyarakatnya yang berada di lokasi rawan untuk menyingkir sementara, atau disiapkan pompa-pompa, disiapkan nanti kalau harus mengungsi tempatnya kemana, jalur pengungsiannya udah jelas. Jadi maksudnya siaga itu adalah agar disiapkan sewaktu-waktu hujan turun sudah siap untuk menyelamatkan warga. Begitu. Bu Rita, ini kan BMKG juga menyatakan bahwa ini juga akibat adanya fenomena La Nina begitu ya. Kalau mau disederhanakan pengertiannya begitu, La Nina ini seperti apa dan dampaknya bagaimana? Ya, sebetulnya secara mudah fenomena La Nina adalah fenomena anomali iklim. Jadi anomali tidak lazim, ya. Fenomena anomali iklim global ini sebagai salah satu dampak perubahan atau pemanasan iklim global. Namun apa yang terjadi di Samudra Pasifik itu suhu muka air lautnya justru lebih dingin dibandingkan suhu muka air laut di wilayah Indonesia ini lebih panas. Harusnya rata-rata 25,5 derajat Celcius suhu muka air laut, sekarang udah 29,4 derajat Celcius. Nah, perbedaan menyolok di sini panas, di Pasifik dingin, akibatnya terjadi aliran massa udara basah dari Pasifik menuju ke Kepulauan Indonesia dan membawa uap-uap air dari Samudra Pasifik, dan ini menambah pasokan curah hujan bulanan yang ada di wilayah Kepulauan Indonesia hingga mencapai 40%. Itu kontribusi dari La Nina saja. Belum lagi ada fenomena angin monsun. Puncaknya saat ini. Belum lagi ada fenomena pergerakan awan-awan dari Samudra Hindia menuju ke Kepulauan Indonesia. Belum lagi ada fenomena adanya sirkulasi tekanan udara depresi di utara Australia mengakibatkan sirkulasi siklonik, ya. Ini suplai lagi. Baik. Belum lagi ada fenomena pertemuan angin. Sehingga secara total kami memprediksi dapat mencapai 40-80% curah hujan bulanan dari normalnya.
Oke. Itulah yang kami katakan bulan-bulan ekstrim atau bulan-bulan cuaca ekstrim. Artinya untuk di bulan Februari ini memasuki cuaca ekstrim, wilayah mana saja yang rawan longsor, Bu Rita? Mohon maaf, sebetulnya kalau BMKG itu rawan cuaca ekstrim. Nah, ini hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, hampir merata. Nah, kalau rawan longsor, terutama teman-teman dari Badan Geologi yang akan memberikan peringatan dini. Namun, apabila kita menyampaikan cuaca ekstrim, wilayah yang rawan longsor itu wilayah yang berlereng-lereng gunung. Contohnya di Jawa Barat, banyak lereng-lereng gunung. Itu berarti wilayahnya rawan longsor. Contohnya yang sudah pernah terjadi di Bogor, di Puncak, kemudian di Sumedang, kemudian di Jawa Tengah juga, Pak. Jadi di Indonesia ini karena hampir sebagian besar provinsi itu memiliki lereng-lereng gunung, sehingga ya itulah yang harus diwaspadai rawan longsor apabila terjadi cuaca ekstrim. Demikian. Baik, terima kasih Bu Dwi Korita sudah memberikan informasinya. Semoga ini bisa jadi peringatan juga untuk semua masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang tadi Ibu sebutkan. Dan semoga tidak ada bencana lagi yang mengikuti setelah ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum, selamat sore.